Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang paling ditakuti oleh seluruh binatang di hutan, tepatnya di sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Sungai yang didiami oleh Baya bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Sura adalah penguasa laut yang paling ditakuti oleh semua ikan. Pada suatu hari, Sura merasa sangat bosan karena ia hanya makan ikan tiap hari. Kemudian, ia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Ia berjalan-jalan ke area sungai itu. Di tepi sungai, ia melihat ada seekor anak kijang yang sedang meminum air. Sura merasa sangat lapar. Diam-diam, ia berenang menuju tepian, melompat keluar air, dan menubruk anak kijang itu. Sura merasa gembira sekali karena ia baru saja mendapatkan santapan yang lezat. Setelah kejadian tersebut, Sura menjadi ketagihan. Ia seringkali berburu binatang di area tepian sungai itu, dan hasil santapan yang ia dapatkan pun selalu banyak. Hari demi hari, Baya menjadi curiga. Semakin hari, ia semakin kesulitan untuk mencari mangsa. Ia pun menyelidikinya. Ketika ia melihat Sura sedang menangkap seekor monyet yang sedang melompat untuk berenang di sungai, Baya pun menjadi marah sekali. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah daerah kekuasaanku. Berani-beraninya kau merebut tempat ini dariku, ha?" Baya sama sekali tidak takut pada Sura. Namun, Sura malah balik menantang dia. "Terserah aku dong mau cari makan di mana. Ini bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang berhak mencari makan di sini." Akhirnya, pertarungan pun tidak dapat dicegah. Sura dan Baya saling bertarung satu sama lain. Karena mereka sama-sama kuat, pertarungan tersebut berlangsung sangat lama, hingga berhari-hari. Seluruh binatang di hutan merasa terganggu dengan peristiwa hebat itu. Mereka bahkan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari mereka seperti biasa. Mereka tidak bisa makan dengan nyaman, dan mereka tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah." "Aku juga sudah lelah, Baya. Baiklah, memang lebih baik kita sudahi saja." "Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara ini adalah batasnya. Kamu jangan sampai melanggar batas. Kamu akan rasakan sendiri akibatnya." "Baiklah, aku terima perjanjian ini, Baya." Sura pun pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tidak ada perkelahian lagi antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa sangat gelisah. Ia rindu memakan daging binatang di sepanjang tepi sungai seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa memuaskan rasa laparnya. Ia tak mampu menahannya. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Namun sayangnya, tak ada mangsa sedikit pun yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan. Sura sangat senang sekali bisa kembali ke hutan lagi. Tapi kali ini ia harus berhati-hati agar tidak kepergok oleh Baya. "Hahaha, aku akan menangkap mangsa dan segera aku bawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku." Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai itu tanpa ketahuan oleh Baya. Untuk kedua kalinya, lagi-lagi Baya merasa curiga. Kok mangsanya jadi tinggal sedikit ya?
hatinya merasa gelisah. Meski ia tidak melihat Sura di sekitar sungai, tapi ia yakin pasti ini ulahnya Sura. Pasti ini perbuatannya Sura. Awas kau Sura. Baya membuat sebuah rencana. Ia sengaja menangkap seekor kijang dan mematahkan kakinya agar tidak bisa lari. Ia meletakkan kijang itu di tepi sungai dan sesegera mungkin ia bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba Sura muncul. Melihat kijang yang terluka itu, hatinya gembira sekali karena kijang itu memiliki badan yang sangat gemuk. Beruntungnya diriku hari ini, aku mendapatkan mangsa yang gemuk. Ketika ia hendak membawa kijang itu ke dalam air, Baya muncul dari balik batu, berjalan, dan langsung menghadang Sura. Wah, kau ini memang nakal dan tidak tahu malu, Sura. Serakah sekali kau. Bayangkan saja, ikan-ikan di lautmu sangat berlimpah. Tapi kau malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Aku tidak doyan dengan ikan. Lagi pula aku tidak tahan di air laut. Ya sudah, kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkannya kepadamu. Sura dengan entengnya menjawab dan langsung menyeret kijang itu menuju laut. Baya menjadi sangat marah dan langsung menyerangnya. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Hei, bawa ke sini kijangnya. Tadi aku menangkapnya lebih dulu untuk menjebakmu. Enak saja, tahu sendiri kau tidak memakannya sejak awal. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang, siapa yang kuat berhak menguasai daerah ini. Akhirnya, ronde kedua dari pertarungan antara Sura dan Baya dimulai. Kali ini lebih seru, karena tidak ada binatang pun yang berani mendekat ke daerah pertarungan itu. Sura selalu berkelit. Baya menjadi sangat jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekornya. Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Akan tetapi, Baya juga tak mau berhenti melawan. Ia terus menggigit sampai ekor Sura terputus. Setelah itu, Sura merasa sangat kesakitan dan akhirnya ia langsung meninggalkan tempat itu dan pergi menuju laut. Sejak saat itu, Sura sudah tidak berani mendekat ke sungai dan menampakkan dirinya lagi. Apalagi karena ekornya yang terputus, ia sudah tidak selincah dan secepat dirinya yang dulu. Untuk mengenang pertarungan dahsyat tersebut, maka daerah tempat kedua hewan itu bertarung dinamakan Surabaya. Terima kasih.